Hujan turun dengan tenang. Seperti biasa, di kota yang selalu tampak sama setiap kali senja datang. Adrian duduk di bawah atap halte tua yang catnya mulai mengelupas. Dari kehauan jalanan berkilau, karena genangan air dan lampu kendaraan yang saling memantul di atasnya. Ia tak menunggu siapapun, tapi tetap duduk di sana. Seolah sesuatu masih harus datang. Mungkin kebiasaan, mungkin kenangan, atau mungkin hanya karena halte itu menyimpan sebagian dirinya yang pernah ia tinggalkan bersama seseorang. Ada masa ketika tempat itu bukan sekadar halte. Ada Yona dan tawa, dan percakapan yang terasa hangat, bahkan di tengah gerimis. Saat itu, Adrian percaya pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika, termasuk kehadiran yang tak selalu terlihat tapi terasa begitu nyata. Sekarang, halte itu hanya tempat menunggu. Namun entah menunggu siapa. Waktu berlalu dengan lambat. Orang-orang silih berganti datang dan pergi. Tapi Adrian tetap di sana. Ia tahu, mungkin hanya ia yang masih mengingat sesuatu yang pernah begitu hidup di tempat itu. Yona dulu selalu berkata bahwa hidup harus sederhana. Menikmati teh hangat di pagi hari dan tersenyum pada hujan sore. Tapi setelah ia pergi, kesederhanaan itu hilang. Tergantikan oleh keheningan yang menggantung di dada Adrian. Setiap tetes hujan seperti mengetuk pintu hatinya yang lama tertutup. Setiap bayangan perempuan yang lewat membuat pikirannya melayang pada sosok yang dulu sering memakai mantel kuning. Ia pernah mencoba melupakan, tapi semakin keras ia mencoba, semakin kuat pula kenangan itu menuntut untuk diingat. Di meja kamarnya, masih ada buku catatan kecil berisi tulisan tangan Yona. Beberapa halaman telah menguning. Tinta mulai pudar. Namun kalimat-kalimat itu tetap terasa baru setiap kali dibaca. Percaya itu seperti menanam pohon di tengah padang tandus. Tulis Yona. Kau tidak tahu kapan ia tumbuh, tapi kau terus menyiramnya, karena kau percaya sesuatu hidup di sana. Adrian dulu menertawakan kalimat itu. Tapi sekarang ia tahu betapa benarnya. Ada masa ketika mereka berdua tak butuh banyak bicara, hanya duduk bersebelahan di bawah pohon flamboyan, mendengarkan suara angin, dan merasa cukup dengan keberadaan masing-masing. Kini, pohon flamboyan itu masih ada, tapi daunnya tidak lagi seramai dulu. Barangkali karena waktu juga bisa menua, seperti kenangan yang perlahan kehilangan warna. Adrian kadang berjalan ke taman itu hanya untuk memastikan pohonnya masih hidup. Entah mengapa ia merasa harus menjaga sesuatu yang pernah mereka bagi bersama. Ia tak tahu di mana Yona sekarang. Mungkin di kota lain, mungkin di kehidupan lain. Yang pasti, kepergiannya bukan sekadar fisik, tapi seperti dunia yang tiba-tiba kehilangan gravitasi. Sejak saat itu, Adrian belajar bahwa kehilangan bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang bagian diri yang ikut hilang bersamanya. Hari-hari terasa panjang. Ia bekerja, tertawa bersama teman-teman, membaur dalam rutinitas seperti manusia normal. Tapi di antara tawa-tawa itu, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Malam sering datang tanpa aba-aba, dan di saat itulah ia merasa paling sendiri. Lampu kamar yang kuning redup, seolah ikut menyimpan rahasia yang tak ingin ia buka. Ia masih ingat aroma kopi yang dulu disukai Yona, pahit tapi menenangkan. Sekarang setiap kali aroma itu lewat di udara, hatinya berdenyut pelan, seperti luka lama yang disentuh angin. Kadang, ia menulis di buku harian, hanya untuk menenangkan diri. Tulisan-tulisannya tak lagi bercerita tentang masa depan, melainkan tentang hal-hal kecil yang tak sempat ia ucapkan dulu. Aku masih percaya kau ada, tulisnya suatu malam. Hanya saja, mungkin bukan di sini lagi. Waktu bergerak seperti rel kereta yang tak pernah berhenti. Dan Adrian, seperti penumpang yang salah stasiun, tak tahu harus turun di mana. Ia mencoba menemukan Yona di dalam dirinya. Dalam cara ia melihat hujan, dalam caranya menatap langit, bahkan dalam setiap langkah yang ia ambil di trotoar basah. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan samar. Mungkin itulah yang disebut rindu hadir tanpa bisa disentuh. Dan semakin terasa saat dunia mulai sepi. Suatu sore, ia melihat seekor kucing bersembunyi di bawah bangku taman. Hujan turun deras, tapi kucing itu tetap diam. Adrian tersenyum, teringat pada Yona yang dulu selalu memberi makan kucing liar. Ia memungut kucing itu, membawanya pulang. Sejak hari itu, rumahnya tak lagi terlalu sunyi. Ada kehidupan kecil yang berlari-lari di antara kaki dan membangunkannya di pagi hari. Ia menamainya hujan. Mungkin karena setiap kali hujan datang, ia merasa Yona sedang memandang dari kejauhan. Hujan tumbuh besar. Adrian terbiasa berbicara padanya, bukan untuk jawaban,
tapi untuk mendengar gema dirinya sendiri. Kadang ia menceritakan hal-hal lucu, kadang tentang hari-hari yang tak berubah banyak. Suatu malam, angin bertiup kencang, dan di tengah sunyi itu, Adrian mendengar suara hujan menetes di jendela, seperti irama yang tak asing. Ia menutup matanya, membiarkan pikirannya berjalan mundur ke masa di mana Yona masih di sisinya. Dunia terasa sederhana dulu. Sekarang, semuanya tampak rumit, karena waktu tak lagi berpihak. Ia mulai menyadari sesuatu. Mungkin sebagian besar hidup manusia dihabiskan untuk menunggu seseorang yang tak akan kembali. Namun, di balik penantian itu, ada pelajaran diam-diam tentang menerima. Adrian mulai menulis lagi. Kali ini bukan tentang Yona, tapi tentang dirinya. Ia menulis tentang keberanian untuk tetap hidup meski kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Rindu, tulisnya, adalah cara lain dari cinta yang tak menemukan rumah. Musim berganti. Hujan menjadi panas, panas menjadi dingin, dan semua kembali berulang. Tapi di dalam hatinya, kenangan tetap hidup dalam bentuk yang lembut, seperti cahaya lampu di kejauhan yang tak pernah padam. Di sebuah pagi yang cerah, Adrian berdiri di depan jendela. Ia merasa lega tanpa tahu kenapa. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencari sosok yang hilang. Ia mulai berjalan tanpa beban. Dunia masih sama, tapi langkahnya terasa berbeda. Dalam ketenangan itu, ia sadar bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan jembatan menuju pengertian baru tentang diri sendiri. Ia mengerti sekarang. Kehadiran Yona dulu bukan untuk selamanya, tapi untuk mengajarkannya tentang arti percaya. Ia masih menyimpan satu surat kecil yang tak pernah ia buka. Surat terakhir dari Yona. Setiap kali ia hendak membukanya, ada perasaan takut. Takut harapannya patah, atau justru terlalu hidup. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk membukanya. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Jika suatu hari kau merindukanku, lihatlah ke langit setelah hujan. Adrian menatap keluar jendela. Langit sore itu biru muda, dengan sisa embun di udara. Ia tersenyum, merasa sesuatu yang lama tertinggal, akhirnya kembali. Tidak dalam wujud, tapi dalam rasa. Hidup ternyata bukan tentang siapa yang bertahan, tapi tentang bagaimana seseorang meninggalkan jejak di hati orang lain. Adrian menyalakan lampu kamar, menatap bayangannya sendiri di kaca. Ia merasa damai, mungkin karena akhirnya ia bisa mencintai tanpa perlu memiliki. Ia membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Di luar sana, dunia terus berjalan, dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa tertinggal. Kenangan itu tak lagi menjeratnya. Ia bukan lagi orang yang menunggu, melainkan seseorang yang siap melangkah. Di langit, seberkas cahaya muncul di antara awan. Entah itu bintang, entah hanya refleksi, tapi Adrian tahu. Di sanalah Yona sekarang. Pagi datang dengan cahaya lembut, menyentuh kaca jendela kamar Adrian, seperti sapaan yang menenangkan. Ia bangun perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak merasa kehilangan apapun. Ada ketenangan baru, halus, namun nyata, seperti embun yang tak terlihat tapi terasa. Ia menyeduh kopi dan memandang halaman belakang rumahnya yang dipenuhi bunga liar. Bunga-bunga itu tumbuh tanpa ia tanam, tapi entah mengapa selalu bermekaran setiap kali musim hujan tiba. Ia percaya, barangkali ada doa yang berakar di tanah itu. Di sudut taman kecilnya, hujan, kucing peliharaannya, sedang tidur dengan posisi melingkar. Nafasnya tenang, dan suara dengkurnya seakan menjadi pengingat bahwa hidup tetap indah, meski waktu terus berjalan. Adrian tersenyum. Menatap kucing itu seperti menatap bagian dari dirinya yang akhirnya berdamai. Ia sadar, setiap makhluk di dunia punya caranya sendiri untuk bertahan, dan ia telah menemukan caranya. Ada kalimat yang terlintas di benaknya. Tidak semua yang pergi berarti hilang. Kalimat itu mengendap dalam pikirannya, menenangkan sekaligus menyadarkan bahwa perpisahan bukanlah akhir, melainkan bentuk lain dari kelanjutan. Seiring hari berjalan, Adrian mulai menulis lagi. Bukan karena ingin mengingat, tapi karena ingin hidup. Ia menulis kisah tentang dua orang yang pernah saling percaya, tentang waktu yang tak bisa dibalik, dan tentang cinta yang tidak menuntut kembali. Tulisan-tulisannya kini terasa lebih matang, lebih jujur. Seperti seseorang yang telah menempuh jarak panjang, hanya untuk menemukan dirinya di titik awal. Setiap kata yang lahir dari tangannya adalah bagian dari penyembuhan. Ia tak lagi menulis dengan beban, melainkan dengan rasa syukur. Di suatu sore, hujan kembali turun. Tidak deras, hanya rintik yang lembut seperti sapaan lama. Adrian keluar rumah, berdiri di bawahnya, membiarkan air membasahi wajahnya. Ia memejamkan mata,
dan membiarkan waktu berhenti sejenak. Ia merasa Yona ada di sana, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai ketenangan yang menyelimuti udara. Dalam keheningan itu, ia berbicara dalam hati, bukan untuk memanggil, tapi untuk berterima kasih, karena pernah ada seseorang yang membuatnya percaya, dan karena dari kepergian itu, ia belajar arti bertumbuh. Uhan Mereda menyisakan aroma tanah yang basah dan udara segar yang menenangkan. Ia menatap langit, dan di sana muncul pelangi kecil, samar tapi nyata. Ia tersenyum, merasa seperti mendapat jawaban tanpa kata. Malamnya, ia duduk di meja kerja, menulis di buku catatan yang dulu milik Yona. Halaman-halaman baru kini terisi dengan kalimatnya sendiri. Tulisan itu tidak lagi tentang kehilangan, tapi tentang keberlanjutan. Cinta, tulisnya, adalah sesuatu yang tetap hidup, bahkan setelah semua berlalu. Ia menutup buku itu dan menatap langit-langit kamar. Cahaya lampu redup membuat suasana terasa tenang, seperti dunia sedang berhenti sejenak hanya untuknya. Waktu berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan setiap kali hujan turun, Adrian selalu menatap keluar jendela, bukan lagi dengan rasa sedih, tapi dengan rasa syukur. Ia tahu setiap tetes hujan adalah pesan. Pesan bahwa hidup terus berjalan, dan cinta, meski tak selalu bersama, tetap ada dalam bentuknya yang paling lembut. Ia mulai mengajar anak-anak menulis di perpustakaan kecil dekat rumahnya. Di sana, ia menemukan kebahagiaan baru. Setiap anak yang menulis mengingatkannya bahwa setiap hati punya cerita yang layak didengar. Salah satu anak itu bertanya, "Apakah semua orang yang kita sayangi akan pergi?" Adrian tersenyum, lalu menjawab dalam pikirannya sendiri, "Mereka tidak pergi, mereka hanya berubah menjadi sesuatu yang lain." Ia menatap wajah anak itu dan merasa sesuatu dalam dirinya semakin ringan, seperti beban lama yang akhirnya larut dalam udara sore. Di jalan pulang, ia melihat pasangan muda berjalan bergandengan di bawah satu payung. Ia tersenyum tanpa rasa iri, hanya hangat, karena dulu ia pernah seperti itu, dan kenangan itu kini tak lagi melukai. Rumahnya semakin hidup. Ia menambah beberapa pot bunga di teras, menggantung sangkar burung meski tanpa burung di dalamnya. Ia hanya ingin ada simbol tentang kebebasan, bahwa cinta sejati tak harus dikurung untuk tetap indah. Malam datang lagi, tenang dan bersih. Angin berembus lembut melalui jendela yang terbuka. Hujan meringkuk di pangkuannya, tidur pulas. Adrian menatapnya sambil memikirkan waktu yang telah berlalu. Ia tidak lagi takut pada kesepian. Ia tahu, kesepian bukan musuh, melainkan cermin untuk melihat diri sendiri lebih jujur. Dalam kesunyian itu, ia menemukan kedamaian yang dulu ia kejar dari orang lain. Sekarang, ia menemukannya dalam dirinya sendiri. Ia menulis sebuah kalimat terakhir di buku hariannya malam itu. "Aku tidak lagi menunggu kau kembali, tapi aku tahu kau akan selalu ada di tempat di mana kenangan tidak pernah mati." Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Tidak ada air mata, tidak ada duka, hanya rasa lega. Dari luar jendela, langit malam tampak bersih, bintang-bintang bersinar terang. Adrian menatapnya lama, lalu mengucap terima kasih dalam diam. "Terima kasih Yona," batinnya, "karena telah menjadi bagian dari perjalanan yang membuatku mengerti apa itu cinta." Hari-hari setelahnya berjalan lebih ringan. Adrian tak lagi mencari tanda-tanda dari masa lalu. Ia hidup di masa kini dan menikmati setiap detik yang ada. Ia mulai bepergian ke tempat-tempat yang dulu ingin ia kunjungi bersama Yona. Gunung, laut, kota kecil, semua ia datangi. Bukan untuk mengulang, tapi untuk menutup lingkaran. Di setiap tempat yang ia datangi, ia meninggalkan selembar kertas kecil bertuliskan kata yang sama. "Aku pernah percaya, dan aku masih percaya." Kata-kata itu menjadi mantra, pengingat bahwa meski banyak hal berubah, kepercayaan tetap bisa hidup dalam bentuk lain. Suatu pagi, di tepi laut, ia melihat ombak memukul batu karang. Ia berdiri lama, lalu menulis di pasir. Rindu tak pernah hilang, ia hanya berubah arah. Ombak datang dan menghapus tulisan itu. Namun bagi Adrian, pesan itu sudah cukup. Ia tidak butuh bukti tertulis untuk sesuatu yang sudah ia rasakan. Ia kembali ke kota, membawa ketenangan yang ia temukan di perjalanan itu. Hidupnya kini sederhana, tapi penuh makna. Setiap kali ia menatap langit setelah hujan, ia selalu tersenyum. Karena ia tahu, di suatu tempat, mungkin Yona juga sedang melihat langit yang sama. Dan di sanalah mereka masih terhubung. Bukan oleh waktu, bukan oleh jarak, tapi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hari terus berganti, tahun pun berlalu. Rambutnya mulai memutih,
tapi hatinya tetap muda. Ia tak lagi mengukur cinta dengan kehadiran, melainkan dengan ketulusan. Dalam setiap langkahnya, ada kedamaian yang dulu sulit ia temukan. Ia tahu, semua yang terjadi bukan kebetulan. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, semuanya punya alasan. Malam terakhir sebelum ulang tahunnya, Adrian menatap buku catatan tua milik Yona. Ia memeluknya sebentar, lalu menaruhnya di rak paling atas. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberi ruang bagi cerita baru. Di luar jendela, hujan kembali turun. Rintiknya lembut, seperti musik yang menenangkan. Hujan melompat ke jendela, menatapnya sebentar, lalu kembali tidur. Adrian menatap langit gelap di luar dan tersenyum. Ia tahu, di balik hujan itu, selalu ada cahaya yang menunggu untuk muncul. Aku percaya kau masih ada, bisiknya perlahan. Hanya saja, mungkin kau kini tinggal di dalam setiap tetes hujan. Malam itu, ia tidur dengan hati yang damai. Dalam mimpinya, ia berjalan di bawah hujan bersama seseorang yang wajahnya samar. Tapi, kali ini, ia tidak berusaha mengenalinya. Karena ia tahu cinta sejati tidak perlu bentuk. Ia hanya perlu dirasakan. Dan ketika fajar datang, cahaya pertama yang masuk melalui jendela membuat kamarnya tampak seperti surga kecil. Semua terasa cukup, sederhana, dan benar. Adrian membuka mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Ia siap menjalani hari baru, bukan karena melupakan masa lalu, tapi karena telah berdamai dengannya. Di luar, hujan berhenti. Di langit, pelangi muncul dengan lembut. Dan di dada Adrian, sebuah keyakinan tumbuh pelan, bahwa cinta yang pernah ada, tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti wujud menjadi ketenangan abadi.